Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-27 bulan Rabiul Awal tahun ini, alhamdulillah Allah masih berkenan mempertemukan kita dalam rangka mempelajari sebagian dari agama yang kita cintai. Alhamdulillah, walaupun tadi saya sempat terhalang 3 kali, kayaknya ada karnaval gitu. Jadi sempat terjebak 3 kali, tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah nemu jalan lewat kebun-kebun jeruk Semboro. Alhamdulillah lewat jalan Semboro sampai sini walaupun terlambat. Alhamdulillah Allah mudahkan sehingga kita bisa tetap melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amal yang soleh, yang semoga dengan sebab itu Allah jadikan kita semua sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling bersih dari dosa, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang mempelajari dosa-dosa besar dalam rangka agar bisa menjauhinya. Jadi mengamalkan pelajaran kita bukan dengan mengamalkannya, tapi dengan meninggalkan apa yang kita pelajari, yaitu dosa-dosa besar yang disebutkan oleh beliau. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yaitu dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua, bapak maupun ibu kita semua. Taib, dan dosa ini mungkin dosa yang paling perlu kita hati-hati, karena bisa jadi kita ini jatuh ke situ tanpa menyadarinya. Maka perlu betul-betul diwaspadai, karena ini termasuk dosa besar dan ada di sekitar kita. Bisa jadi tiap hari kita ketemu orang tua, sehingga bisa jadi kita jatuh dalam dosa, walaupun tentunya dosa durhaka itu tingkatannya beda-beda, tidak satu level. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang sebenarnya sudah sering kita dengar, sering dibaca oleh penceramah-penceramah ketika membahas tentang berbakti pada orang tua ataupun larangan durhaka pada orang tua, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan pencipta, pemilik dan pengatur kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan, memerintahkan agar kalian tidak menyembah siapapun kecuali Dia,
Ini tentang tauhid, tentang syirik. Nah, di sini Allah memerintahkan kita atau melarang kita dari berbuat kesyirikan, berarti memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembahasan tentang berbakti atau berbuat baik pada orang tua setelah memerintahkan untuk hanya beribadah kepadanya saja. Nah, ini menunjukkan berarti berbakti pada orang tua itu kedudukannya sangat tinggi karena disandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Jadi Allah memerintahkan banyak hal di surat Al-Isra. Allah melarang dosa banyak hal. Jadi setelah menyebutkan tentang syirik, menyebutkan tentang berbakti pada orang tua, di sana Allah melarang zina, melarang membunuh, melarang membuang-buang harta dan sebagainya. Tapi Allah mengawali dengan tauhid, lalu berbakti pada orang tua. Jadi Allah menyandingkan perbuatan baik pada orang tua dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa tingginya, betapa pentingnya berbakti pada orang tua, karena Allah sandingkan langsung dengan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya. Kemudian poin penting yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah ketika mengatakan hendaknya kalian berbakti atau berbuat ihsan, berbuat baik pada orang tua, tidak menjelaskan bagaimananya, seperti apa saja bentuk ihsan. Maka ini menunjukkan umum, berarti seperti apapun yang penting itu termasuk berbuat ihsan, berbuat baik pada orang tua. Selama itu termasuk perbuatan baik, selama itu tidak melanggar aturan syariat, maka hendaknya kita lakukan. Ya, kalau di orang Jawa ada bahasa alus, ada kromo inggil, ya kan? Maka itu tidak ada dalam hadis diperintahkan untuk berbuat ihsan dengan cara berbahasa halus kepada orang tua. Tapi itu masuk, dibolehkan, bahkan termasuk disyariatkan, karena Allah memerintahkan kita untuk ihsan. Enggak disebutkan seperti apa bentuknya. Maka selama itu dianggap baik dan tidak melanggar aturan syariat, maka hendaknya kita lakukan. Termasuk misalnya tadi kita menggunakan bahasa yang halus, bahasa kromo inggil kepada orang tua. Nah, ini termasuk perbuatan baik. Apapun bentuknya, selama itu dianggap sebagai perbuatan baik pada orang tua, maka hendaknya kita lakukan, apapun bentuknya. Kalau mau tahu seperti apa bentuk berbakti pada orang tua, maka mungkin dengan cara seperti ini. Kita ini suka disikapi seperti apa oleh orang lain kalau kita jadi orang tua. Maka itu kita renungkan baik-baik, lalu coba praktekkan kepada orang tua kita. Kalau seandainya, tapi sulit ya, karena kita masih muda. Tapi coba bayangkan kalau kita jadi orang tua. Bayangkannya bukan sekedar kalau umurnya tua, tapi ingat bagaimana orang tua itu dulu sejak kita masih belum lahir sampai kemudian menjadi anak kecil dan seterusnya diperhatikan orang tua. Nah, ingat jasa-jasa tersebut. Kemudian kalau kita jadi orang tua yang punya jasa seperti itu, kita ingin diapain sama anaknya. Nah, kurang lebih seperti itu kaidah untuk memudahkan kita memahami harusnya bagaimana berbakti pada orang tua. Jadi kita mari sama-sama mencoba memposisikan diri sebagai orang tua yang sudah sejak kecil merawat kita, lalu kira-kira pengen disikapi seperti apa oleh anaknya. Agak sulit memang, tapi ya kalau sulit membayangkan, mungkin sesekali coba lihat seorang yang merawat anak sejak kecil. Kalau ibu mungkin lebih tahu ya, karena dia pernah merasakan bagaimana merawat anak kecil, bahkan sudah tahu rasanya hamil, tahu rasanya melahirkan, tahu rasanya menyusui. Kalau bapak-bapak ini nggak pernah, nggak ngerti. Tapi coba kalau mau,
ketika masih punya anak kecil, coba bilang ke istrinya, "Dek, coba saya sehari tak ngerawat anak. Sudah, enggak usah ikut campur, biar saya sendiri yang rawat semuanya. Biar tahu rasanya jadi ibu tuh kayak apa. Gimana sejak malamnya bangun kita ngurusi, gimana pas pagi ngewek-ngewek ngurusi, gimana nyeboki, apapun kayak apa rasanya sehari saja. Biar tahu bagaimana seorang ibu itu sungguh sudah betul-betul berjasa pada kita. Apalagi nggak cuma sehari itu. Apalagi kalau kita hayati dari mulai mengandung selama 9 bulan, lalu menyusui, lalu sampai disapih, itu pun terus sampai besar, ibu itu nggak pernah berubah hatinya. Terus mencintai anaknya walaupun sudah gede seperti saya ini, masih dianggap anak kecil. Makanya jangan sampai cerita ke orang tua hal-hal yang membuat beliau sedih, karena terus memikirkan kita. Tapi intinya kalau bisa seperti itu caranya. Coba kita merenung, kalau kita jadi orang tua pengen disikapi seperti apa oleh anaknya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, insya Allah kita bisa mempraktekkan berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tidak pernah mencoba merenung atau tidak mengingat-ingat bagaimana sih orang tua kita dulu merawat kita, bisa jadi dia lupa. Nanti gara-gara orang tua sedikit saja tidak memenuhi keinginan kita, keluar ucapan yang nggak enak, seolah-olah orang tua tidak punya jasa sama sekali, padahal jasanya terlalu banyak. Dan kalau ingin melihat jasa orang tua, jangan dilihat besarnya berapa, jangan dilihat nominalnya. Nominal bisa jadi sedikit, tapi seberapa jerih payah yang dilakukan. Bisa jadi kita itu hanya dapat sedikit saja dari orang tua, tapi itulah yang mampu beliau lakukan, dan ternyata untuk mendapatkan itu harus banting tulang luar biasa, pagi sampai malam bisa jadi. Di saat yang lain orang bisa ngasih 1 juta tanpa capek. Tapi yang perlu kita lihat bukan sekedar nominalnya berapa, tapi seperti apa jerih payah orang tua, agar tahu mereka itu betul-betul dari kecil, baik ibu maupun bapak, itu luar biasa berjasa pada kita. Kalau ingat jumlahnya berapa, saya pribadi melihat bapak saya mungkin nggak terlalu banyak ngasih. Mungkin saya misalnya dulu ketika sekolah sama teman-teman, misalnya lagi piknik kemana, study tour gitu ya, orang tua nggak bisa ngasih apa-apa, Pak. Nggak bisa ngasih uang saku yang banyak. Teman-teman bawanya banyak, tapi yang kita ingat bukan sekedar jumlahnya, tapi bagaimana orang tua sudah maksimal berusaha ngasih yang terbaik buat kita. Itu yang paling penting kita ingat. Kalau saya ingat bapak saya itu selama saya sekolah SD sampai SMA, beliau kurus. Setelah saya lulus baru gemuk. Ini salah satu bukti, berarti selama ini hatinya nggak nyaman mikirin saya. Betul nggak? Tapi begitu saya lulus, udah bisa kerja sendiri, mulai gemuk. Intinya jangan dilihat dari berapa nominalnya, tapi ingat-ingat bagaimana jerih payah orang tua kita. Maka kita akan tahu betapa besar jasa mereka. Mereka sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Makanya saya sering kalau lihat orang tua, Masya Allah, di Jember itu banyak bapak-bapak masih kerja dan beliau sudah sepuh. Mungkin kalau dihitung uangnya nggak banyak. Saya sering berdoa, ya Allah, semoga jadikan anaknya berbakti. Kasihan sudah capek, anaknya nggak menghargai, hanya lihat dari nominalnya kok sedikit, lupa bagaimana orang tua sudah maksimal berusaha memberikan yang terbaik. Maka mari kita ingat-ingat betul bagaimana, coba sesekali merenungkan bagaimana sih dulu orang tua kita sudah berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik-baik bagi kita. Apalagi ibu. Tadi ibu itu mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, kalau lengkap ya 2 tahun. Selama itu merasakan berbagai penderitaan yang berat, dan itu pun misalnya ya, ibu itu yang paling sering nyebokin anak mungkin ya. Kalau bapak kayak saya itu jarang-jarang, mungkin berapa kali aja. Kalau ibu itu mungkin tiap hari berapa kali nggak tahu nyeboki. Pas nyeboki itu mungkin ya merasa jijik, iya, tapi ingin anaknya dewasa atau ingin mati?
Ingin bahasa loh. Kalau kita seandainya qadarullah ibu kita sudah sepuh, di celana, jangan-jangan kita pengen terus segera meninggal. Betul enggak? Beda antara orang tua dengan kita. Orang tua itu walaupun kayak gitu, tapi yang diharapkan anaknya sehat, tambah gede. Bahkan kalau sakit, yang sakit saya saja enggak apa-apa, anaknya sehat, kan begitu. Kalau sebagian kita bisa jadi begitu. Baru berapa kali nyeboki orang tuanya, rasanya udah mbok cepetan. Itu bisa jadi ada yang seperti itu, lupa kalau dulu ibu bapaknya itu seperti apa ketika masih kecil. Maka mengingat-ingat bagaimana dulu mereka begitu berjasa pada kita, ini sangat penting agar kita betul-betul sadar harusnya bagaimana berbuat baik pada orang tua. Mereka sudah terlalu banyak memberikan kebaikan pada anaknya, tidak pantas disikapi dengan sikap yang enggak nyaman. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan resep ini sebenarnya. Allah di surat yang lain, kalau ini kan yang kita baca surat Al-Isra. Di surat yang lain, di surat Luqman, Allah menyebutkan hal tersebut. Allah mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami berikan wasiat pada manusia untuk berbuat baik pada dua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya dulu mengandung, merasakan kelemahan yang bertumpuk-tumpuk. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya sampai sekitar 2 tahun baru disapih. Jadi Allah mengingatkan kita ketika setelah memberikan wasiat untuk berbakti pada orang tua, terutama ibu, diingatkan. Coba ingat dulu seperti apa ibunya ketika mengandung. Maka ini salah satu resep agar kita bisa berbakti pada orang tua. Betul-betul ingat bagaimana dulu orang tua ketika kita masih kecil. Sehingga kalau ingat begitu, maka kita nggak akan tega menaruh seorang ibu di panti jompo, naruh bapak di panti jompo. Karena kita sadar bagaimana dulu orang tua kita memperlakukan kita dengan luar biasa sampai sekarang. Mereka, tadi saya sampaikan, mereka itu masih menganggap kita sebagai seorang anak. Mungkin malah dianggap anak kecil walaupun sudah gede-gede, sudah sepuh seperti kita ini. Baik, kembali ke ayat yang kita baca di ayat surat Luqman tadi. Allah melanjutkan setelah mengingatkan kita tentang bagaimana ibu kita dulu mengandung, mengalami lemah yang bertumpuk-tumpuk, kemudian menyusui. Di tengah-tengah itu ya ada nyeboki tadi, ada ganti pakaian, kadang anaknya bentak-bentak, ya kan? Itu yang mereka lakukan. Lalu Allah ingatkan, Anishkur li wal walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tua kalian. Ilayyal masir, dan kalian hanya akan kepadaku kembali. Jadi Allah mengingatkan dua hal. Yang pertama diingatkan dengan ingat jasa orang tua yang dulu seperti apa. Ingat agar kita semua semakin sadar betapa wajibnya berbakti pada orang tua. Yang kedua diingatkan dengan ilayyal masir. Ingat, kalian pasti akan meninggal kembali pada Allah di hari kiamat. Ada balasan atas perbuatan kita semua. Jadi Allah mengingatkan tentang bakti dengan 2 cara. Diminta mengingat-ingat jasa orang tua. Kalau masih nggak bisa juga, ingat ada hukuman. Kalau berani durhaka, ada hukuman di akhirat. Maka Imam Adz-Dzahabi akan menyampaikan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hukuman bagi orang yang durhaka pada orang tua, dan juga yang menunjukkan pentingnya berbakti pada orang tua. Di surat Al-Isra, kita kembali ke surat Al-Isra, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk hanya beribadah pada Allah, kemudian berbakti pada orang tua, Allah menyebutkan kondisi khusus orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara kedua orang tua atau dua-duanya mencapai umur yang sudah sepuh, sudah tua,
fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan uff. Kalau bahasa kita mungkin gitu doa aja tidak boleh. Kita ini mungkin kalau tadi apalagi sampai nyebokin ya, mungkin ibunya nggak minta dicopokin, masih bisa cebok sendiri, tapi sudah keinginannya macam-macam karena sudah pengecapan rasa di lidah dah beda, dikasih ini kasinan, kasih ini kepedesan. Mungkin kita begitu, atau minta ini dibelikan nggak kebenaran, minta nggak kebenaran lagi, ibu nih kan. Mungkin kita begitu, muncul ucapan-ucapan yang menunjukkan kita tidak sabar sama orang tua kita, sekedar menarik nafas yang membuat orang tua itu sadar, oh kok anakku kayak gini ya, nggak sabar sama aku ya. Itu sudah durhaka besar. Allah larang di surat Al-Isra, sekedar menarik nafas atau menghembuskan nafas yang menunjukkan kita tidak sabar sama orang tua. Itu aja tidak boleh. Apalagi yang lebih dari itu, Allah mengatakan wala tanharhuma, jangan menghardik, jangan membentak. Sampai mengatakan ibu nih, sekadar tarik nafas atau menghembuskan nafas, mengeluarkan sedikit suara yang menunjukkan kita tidak sabar sama orang, tidak boleh. Apalagi sampai menghardik. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang tua yang sudah sepuh karena memang ini ujian yang sangat besar. Bakti itu kan nggak cuma pas sepuh saja, apalagi pas sudah sepuh. Bisa jadi banyak orang di sini gagal total. Kalau pas orang tua masih sehat, gampang, lebih gampang memberikan pelayanan, betul tidak? Tapi kalau sudah seperti ini, sudah sepuh, dikit-dikit nggak kebenaran, apalagi pikun, apalagi tadi sudah harus diceboki, ini wallah alam, tidak tahu kita lulus apa enggak. Saya juga belum pernah mengalaminya. Alhamdulillah ibu masih sehat, dan semoga beliau tetap sehat, dan meninggalnya pun nggak harus dalam kondisi yang seperti itu. Bukan berarti kita nggak mau merawat, tapi tentunya orang tua pun lebih nyaman kalau kondisinya sehat, betul enggak? Tapi kalau seandainya qadarullah, dengan takdir Allah, ada di antara kita yang ditakdirkan mendapati orang tuanya sepuh, mungkin pikun, nggak sehat, perlu pelayanan, maka hendaknya ingat-ingat bagaimana dulu orang tua kita juga seperti itu, jauh lebih berat daripada yang kita lakukan tadi. Masih kecil, baru lahir, baru umur berapa bulan, yang nyebokin juga beliau. Bahkan tadi kalau beliau nyebokin itu sambil berharap semoga cepat dewasa, rindu pengen ketemu kayak apa sih gedenya. Bahkan kalau sakit pengennya cepat sehat, yang sakit saya nggak apa-apa daripada anaknya, kan gitu. Tapi kalau kita bisa jadi kayak tadi saya sebutkan, baru berapa kali cebok sudah seolah-olah berharap ibunya, bapaknya nggak ada. Kalau meninggal lego. Nah, untuk bisa jadi ada orang seperti itu. Ketika orang tuanya meninggal, lego, tahu lego nggih? Seneng karena merasa bebas dari merawat orang tuanya. Padahal orang tuanya dulu nggak begitu. Orang tua kita justru berharap anaknya hidup. Masa anaknya berharap orang tuanya meninggal? Maka Allah sebutkan kondisi khusus ini, yaitu kondisi ketika orang tua sudah sepuh. Karena banyak orang gagal di sini. Mungkin lolos ketika orang tuanya sehat, tapi ketika orang tuanya sakit, sudah pikun, mungkin gampang menghardik, gampang bentak, gampang ini pada orang tua. Padahal orang tua tentunya sakit sekali kalau digitukan sama anaknya. Nah, di ayat ini terakhir sebelum adzan, Allah menyampaikan wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh tadi ucapan yang mulia, yang baik-baik, yang membuat beliau ridho, yang halus, yang tidak menyakiti hatinya. Ya, semoga nanti insyaallah kita lanjutkan sebentar ya, karena tadi datangnya telat. Tapi sampai sini dulu kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang berbakti pada orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering kita baca
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabatku, maukah aku infokan pada kalian, maukah aku beritahukan pada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar banyak, tapi ada di sana dosa-dosa besar yang termasuk paling besar. Di antaranya adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua beliau sebutkan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Dan di hadis ini sama, Allah menyanding, Rasulullah menyebutkan hak orang tua bergandengan dengan hak Allah. Jadi kesyirikan lalu disebutkan durhaka pada orang tua. Jadi sama, kalau yang di ayat tadi tauhid, beribadah pada Allah semata digandengkan dengan bakti orang tua. Kalau di sini dosa kesyirikan lalu dosa durhaka pada orang tua. Sama-sama digandengkan berbakti pada orang tua atau sebaliknya dengan tauhid atau sebaliknya, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Dalil yang lain, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang insyaallah sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid." Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Ini mencakup ibu maupun bapak. Sebaliknya murka Allah ada dengan sebab murka orang tua. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya bakti pada orang tua, betapa bahayanya durhaka pada orang tua. Karena kalau orang tua ridho pada kita, insya Allah Allah juga ridho. Sebaliknya kalau orang tua murka, marah pada kita, nah kita patut khawatir, jangan-jangan Allah murka pada kita. Kecuali kalau murkanya bukan salahnya kita, nah, kita tidak melakukan kesalahan, ya orang tua marah, ya itu lain lagi. Tapi kalau kita yang salah lalu orang tua murka, maka kita perlu khawatir dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, hadis yang sahih insyaallah ta'ala riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Kalau penjelasan sebagian ulama, maksudnya adalah pintu surga yang paling baik, yang paling utama. Berarti kalau ada orang pengen masuk surga, ya sebenarnya pintu yang paling bagus, paling memudahkan dia masuk surga adalah dengan berbakti pada orang tua. Fa in syi'ta fahfadh, kalau kamu mau maka silahkan jaga pintu surgamu itu. Wa in syi'ta fadhiyy, tapi kalau kamu mau ya silahkan sia-siakan. Ini bukan berarti Rasulullah membolehkan menyanyikan orang tua, bukan, ini ancaman. Jadi Rasulullah menginfokan orang tua itu laksana pintu surga yang paling bagus. Jadi kalau orang mau masuk surga gampang, ya caranya bakti orang tua. Nah, sudah ada kesempatan, maka Rasulullah memberi pilihan, mau ini, mau itu, mau memanfaatkan pintu tadi atau malah menyanyiakan. Bukan berarti boleh, tapi ini sekedar informasi pilihan, masing-masing ada balasannya. Kalau orang mau masuk surga, ya itu balasannya. Kalau nggak mau, ya kebalikannya. Maka iman-iman, kalau kita masih punya orang tua, itu adalah pintu surga kita yang paling utama, kok disia-siakan, malah jadi pintu neraka. Kan iman-iman itu adalah jalan paling bagus untuk kita bisa masuk surga. Jangan sampai justru menjadi jalan yang paling gampang memasukkan kita dalam neraka. Hati-hati, tadi di awal saya sampaikan, bisa jadi dosa ini yang paling ada di sekitar kita, karena orang tua ada di sekitar kita. Kalau kita nggak hati-hati, jangan-jangan sering jatuh dalam durhaka kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah SAW pernah didatangi seorang sahabat
yang minta izin pada Rasulullah SAW untuk bisa berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi ini jihadnya hukumnya belum fardu ain, belum wajib untuk setiap muslim ketika itu. Jadi hukumnya fardu kifayah. Maka ketika orang tadi minta izin pada Rasulullah SAW untuk bisa berjihad bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Orang tadi mengatakan, iya wahai Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, fa fihi ma fajahid, maka silahkan kamu berjihad dengan berada pada sisi kedua orang tuamu. Artinya bisa nyanyi jihad, bahkan lebih utama dari jihad. Kalau kita punya dua orang tua yang sangat butuh keberadaan kita, kalau kita nggak ada mungkin kesusahan, maka butuh kita, maka sampai Rasulullah seperti itu sabdanya. Orang tadi diperintahkan untuk tetap bersama kedua orang tuanya dan tidak ikut jihad, padahal jihad itu luar biasa mulianya. Tapi karena belum sampai hukumnya fardu ain, nah sekarang ada dua kewajiban yang tabrakan. Satunya fardu ain, yaitu berarti orang tua, nggak ada orang yang bisa nemeni kecuali kita, berarti kan jadi wajibnya fardu ain. Sementara jihad fardu kifayah. Kalau ada dua wajib tabrakan, nggak bisa dua-duanya dilakukan, pilih yang paling urgent. Nah, fardu ain lebih urgent dari fardu kifayah, maka jihad ditinggalkan tidak apa-apa untuk melaksanakan bakti orang tua, karena fardu ain lebih penting dari fardu kifayah. Karena fardu ain kalau nggak dilaksanakan kita dosa. Kalau fardu kifayah kita nggak ikut, masih ada yang melakukan, orang lain masih ada yang bisa melakukannya. Taib. Dalil lain yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga orang yang durhaka pada orang tua. Begitu pula tidak masuk surga orang yang mendustakan, tidak percaya dengan takdir. Kalau yang kedua, tidak beriman pada takdir, ini kekufuran. Iman pada takdir adalah salah satu dari rukun iman. Kalau nggak beriman satu saja dengan rukun iman, maka imannya tidak sah. Dan ini ternyata Rasulullah gandengkan durhaka pada orang tua dengan tidak iman pada takdir. Berarti bahaya, walaupun tidak sampai tingkat kekufuran. Ya, durhaka pada orang tua selama orangnya masih meyakini itu haram, tidak menghalalkannya, maka masih muslim. Tapi dosanya besar sekali, sampai disebutkan digandengkan dengan kekufuran. Disebutkan tidak masuk surga. Nah, tidak masuk surga ini punya beberapa makna. Bisa maknanya tidak masuk surga sama sekali. Nah, ini kalau kafir. Nah, berarti mungkin kalau kondisinya orang ini durhaka dan menganggap nggak apa-apa durhaka pada orang tua. Nah, berarti menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia nggak sah imannya, tidak akan masuk surga sama sekali. Bisa juga maknanya tidak masuk surga langsung. Nah, untuk billah berarti mampir neraka dulu. Nah, ini kalau tidak sampai ke kufuran. Jadi tapi dosanya besar, berarti masuk neraka dulu. Berapa lama? Nah, jangan bayangkan lamanya, sebentar aja udah nggak mau. Apalagi ini dosanya besar, bukan sekedar dosa biasa, bahkan bukan sekedar dosa besar. Tadi kita baca termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar disandingkan dengan syirik. Nah, menunjukkan sangat besar dosanya. Maka hati-hati, orang tua kita itu jalan menuju surga jangan sampai menjadi jalan menuju neraka. Nah, ini kalau yang awal tadi kita diingatkan dengan jasa orang tua, sekarang diingatkan dengan hari kiamat. Tadi saya sampaikan Allah di surat Luqman mengingatkan kita dengan dua cara agar mau bakti pada orang tua. Diingatkan dengan jasa orang tua, ingat-ingat jasa mereka bagaimana, biar kita sadar harusnya memang bakti, tidak durhaka. Yang kedua diingatkan dengan akhirat, awas, kalau nggak mau berbakti ada hukumannya, kalau bakti ada surga, tinggal milih
yang mana. Akibatnya akan dirasakan oleh masing-masing. Baik, dalil yang lain, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah. Dari sahabat yang mulia Abi Bakrah marfu'an. Berarti hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Semua dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tunda hukumannya sesuai dengan kehendak Allah hingga hari kiamat. Jadi Allah masih berkenan, enggak langsung dihukum, nanti dulu. Bahkan bisa jadi nanti hukumannya di akhirat saja. Illa uququl walidain, kecuali durhaka pada orang tua, fa innahu yu'ajjalu li sahibihi, maka hukumannya disegerakan pada pelakunya. Naudzubillah. Maka hati-hati. Bisa jadi musibah yang kita dapat, kesusahan yang kita dapat itu gara-gara kita tidak baik sama orang tua. Maka pinter-pinter membuat orang tua senang, karena kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau sebaliknya, naudzubillah, bisa jadi kita dihukum, disegerakan hukumannya, tidak pakai nunda-nunda, langsung mendapatkan hukumannya. Hadis yang lain yang disebutkan Rasulullah SAW, kalau tadi tentang pahala ataupun tentang hukuman di akhirat nanti, ya kan kita baca ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, ini tentang betapa besarnya jasa orang tua yang nggak mungkin atau hampir-hampir nggak bisa. Kalau sekarang mungkin nggak bisa, memang nggak akan pernah bisa kita balas, sehingga kita harusnya sadar kita wajib berbakti. Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Rasulullah SAW, seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kecuali satu caranya, yaitu anak tadi mendapatkan orang tuanya sebagai seorang budak, lalu dibeli, lalu dimerdekakan, baru bisa balas jasanya. Sekarang bisa enggak? Enggak akan pernah bisa. Jadi selama hidup kita enggak akan pernah bisa balas jasa orang tua. Maka mana pantas kita durhaka. Ingat, Allah mewanti-wanti, fala taqul lahuma uffin, bilang enggak boleh. Sekedar menunjukkan enggak suka dengan sekedar tarik nafas saja enggak boleh, apalagi sampai ibu nih dikasih ini masih enggak mau, ini enggak mau. Itu betapa sakitnya hati orang tua. Dulu sudah ngerawat dari kecil, berharap anaknya bakti, tahu-tahu lagi butuh, lagi nggak sehat, malah dibentak-bentak. Sudah sakit badannya, sakit hatinya. Naudzubillah. Maka ingat, jasa orang tua sangat-sangat besar, sampai Rasulullah menyebutkan seperti itu. Seorang anak tidak akan pernah bisa balas jasa orang tua kecuali kalau mendapati orang tuanya dalam kondisi sebagai seorang budak, lalu dibeli, lalu dimerdekakan, baru itu bisa membalas jasa orang tua. Dalil lain yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dari ini hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya, dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-'aqa liwalidayhi, Allah melaknat orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Jika anak itu dijauhkan dari rahmatnya, lah kan gak enak banget hidupnya. Berarti sudah Allah murka gara-gara orang tua kita, mungkin kita dijauhkan dari rahmatnya, hukumannya disegerakan. Di akhirat juga diancam dengan hukuman. Dengan orang tua juga tidak rukun, dengan kerabat juga tidak rukun. Maka betapa gak enak ya orang yang seperti itu kondisinya. Maka ya memang berat berbakti pada orang tua, apalagi kalau sudah sepuh. Karena tadi mungkin nggak kebenaran, dikit-dikit nggak cocok. Tapi ingat-ingat jasa mereka itu nggak ada apa-apanya. Tadi saya sampaikan, kita masih kecil itu, orang tua kita pengen apa belikan, pengen apa berikan. Mungkin mereka lapar, beli buat kita, walaupun nggak bisa beli buat diri sendiri. Pas dicebokin itu pun nggak, pengen anaknya mati, pengen anaknya terus hidup dewasa
senang lihat anaknya dewasa. Mosok kita punya orang tua baru cebok berapa kali, nyebokin berapa kali sudah rasanya pengen orang tua segera meninggal. Jangan sampai. Itu orang tua tidak tahu, tapi Allah tahu hati kita ngapain. Ikhlas tidak melakukannya, maka jangan sampai. Walaupun kita tidak tahu kita apakah dapat ujian itu atau tidak, tapi semoga Allah menjaga kita, menjaga orang tua kita, sehingga sama-sama kondisi bertakwa, kondisi sehat, sehingga masing-masing hidup nyaman, nggak saling menyusahkan. Tapi seandainya Allah takdirkan orang tua kita dalam kondisi seperti itu, maka ingat-ingat yang kita pelajari malam ini. Orang tua adalah pintu terbaik untuk masuk surga. Jangan sampai justru menjadi pintu tergampang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di ringkasan kitab beliau ini, sebagian salaf, sebagian ulama dulu menyebutkan walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di tangannya, innallaha la yu'ajjilu hinal 'abd, sesungguhnya Allah itu betul-betul akan menyegerakan ajalnya idza kana 'aqqan liwalidayhi, kalau dia durhaka pada orang tua, liyu'ajjila lahul 'adzab, agar dia segera mendapatkan adab. Ini bukan hadis ya. Ya, kita ini ucapan sebagian ulama saja, tapi tidak apa-apa kita dengar buat kita sebagai wanti-wanti. Kata beliau, sesungguhnya Allah itu betul-betul menyegerakan kematian seorang hamba kalau durhaka pada orang tua agar segera dapat adab. Wa innallaha la yazidu fi umril 'abd, dan Allah sesungguhnya betul-betul akan menambah umur hambanya idza kana barran biwalidayhi, kalau dia berbakti pada kedua orang tuanya, liyazida birran wa khairan, agar semakin tambah banyak kebaikannya. Mungkin kalau hadis yang mungkin menunjukkan ini, itu hadis yang isinya Rasulullah menyampaikan bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahim akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Dan orang yang bakti orang tua itu orang yang paling menyambung tali rahim yang paling dekat, kan hubungan kerabat yang paling dekat ya ibunya itu atau bapaknya. Sebaliknya orang yang paling memutus silaturahim siapa? Ya paling durhaka sama orang tuanya. Mungkin itu hadis yang mendukung ucapan beliau ini, walaupun tidak sama persis, tapi secara isi ada kemiripan. Karena di hadis tersebut Rasulullah menyampaikan orang yang menyambung silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Berarti sebaliknya, kalau durhaka seolah-olah akan dicepatkan, walaupun mau cepat apa tidak Allah sudah menentukan di sana di Lauh Mahfuz. Maka kita nggak tahu. Tapi intinya seperti itu. Nah, kita walaupun bukan hadis tapi dijadikan sebagai ya pengingat saja, sampai sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Maka ya paling penting ingat-ingat jasa orang tua, ingat bagaimana dulu ketika merawat kita, ingat pahala orang yang bakti pada orang tua, ingat murka Allah pada kita kalau kita membuat orang tua murka, ingat hukuman abadi akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang yang harusnya menjadi sebab kita masuk surga paling gampang malah jadi penyebab masuk neraka. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba Allah yang bertakwa dan berbakti pada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.